Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani. Saya berasal dari program studi ilmu kelautan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Human Impact on Marine Biota. Baiklah, langsung saja. Lautan meliputi lebih dari 70% permukaan bumi dan menjadi rumah bagi jutaan spesies organisme, mulai dari plankton, mikroskopis hingga paus raksasa. Ekosistem laut tidak hanya penting sebagai sumber makanan, tetapi juga berperan besar dalam siklus karbon, seperti pengendalian iklim dan dukungan ekonomi melalui perikanan, pariwisata, dan transportasi global. Namun, aktivitas manusia secara langsung maupun tidak langsung telah merubah wajah lautan secara drastis. Dampaknya tidak hanya mengurangi populasi spesies tertentu, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem, menyebabkan hilangnya habitat dan bahkan memicu kerusakan permanen pada komunitas laut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 bentuk utama dampak manusia terhadap biota laut. Yang pertama, dampak penangkapan ikan yang berlebihan. Penangkapan ikan secara skala besar dengan teknologi modern yang menyebabkan penurunan drastis pada stok ikan komersial. Spesies predator besar seperti ikan tuna, ikan kod, dan ikan haddock telah menurun populasinya, yang pada gilirannya telah mengubah rantai makanan laut. Selain itu, praktik penangkapan ikan seperti pukat dasar dan tangkapan sampingan telah menyebabkan kerusakan fisik pada habitat dasar laut dan membunuh banyak spesies yang bukan target seperti penyu, hiu, dan lumba-lumba. Yang kedua, masuknya polutan ke laut. Nah, laut telah lama dianggap sebagai tempat pembuangan alami, tetapi kenyataannya berbagai jenis populasi kini mencemari hampir 10 perairan dunia. Jenis-jenis polusi meliputi minyak bumi dari tumpahan kapal, sampah plastik yang mengancam satwa liar laut, logam berat dan bahan kimia seperti DDT, PCB, dan CBT yang terakumulasi dalam jaringan hewan dan mengganggu reproduksi dan pertumbuhan. Sampah rumah tangga dan pertanian yang menyebabkan eutrofikasi dan menciptakan zona mati. Yang ketiga, penyebaran dan pergerakan spesies asing atau invasif. Manusia telah mempercepat penyebaran spesies antar lautan, baik secara sengaja maupun tidak secara sengaja melalui air pemberat kapal. Beberapa spesies asing berhasil bertahan hidup dan berkembang biak di habitat baru, mengancam spesies lokal dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Contohnya Mnemoniopsis, ubur-ubur di Laut Hitam, karang zebra di Danau Besar Amerika, dan alga undaria di perairan Australia. Dan yang terakhir yaitu kerusakan pada habitat laut tertentu seperti muara sungai, hutan bakau, dan terumbu karang. Nah, beberapa habitat laut seperti muara sungai, hutan bakau, dan terumbu karang mengalami tekanan yang sangat besar akibat aktivitas manusia, termasuk reklamasi lahan dan pembangunan pelabuhan, populasi dari limbah domestik dan industri, serta penangkapan ikan yang merusak dan pariwisata yang tidak terkendali. Akibatnya, fungsi penting habitat ini seperti tempat pemijahan ikan, penyaringan limbah alami, dan perlindungan pantai dari erosi rusak atau bahkan hilang. Selanjutnya, setiap tahun lebih dari 100 juta ton ikan dan kerang ditangkap di lautan. Penangkapan ikan yang berlebihan mengganggu struktur komunitas laut, termasuk penurunan predator besar dan
peningkatan spesies kecil atau selain itu, kegiatan penangkapan ikan menghasilkan limbah dalam bentuk tangkapan sampingan, yaitu tangkapan sampingan yang tidak diinginkan yang dibuang kembali ke laut. Volume tangkapan sampingan dapat mencapai lebih dari 17 juta ton per tahun. Peralatan penangkapan ikan seperti pukat juga dapat merusak dasar laut hingga 70% di beberapa daerah. Contohnya di Kanada, populasi ikan kod telah menurun drastis sementara spesies seperti dogfish telah meningkat. Selanjutnya, nah dapat dilihat pada grafik ini. Grafik ini menunjukkan hasil tangkapan ikan laut global dari tahun 1947 hingga 1993 selama hampir 50 tahun. Peningkatan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi penangkapan ikan seperti penggunaan jaring pukat besar, kapal penangkap ikan skala industri, dan alat bantu navigasi. Namun, meskipun hasil tangkapan meningkat, aktivitas penangkapan ikan justru menurun karena stok ikan mulai menyusut akibat penangkapan ikan berlebihan. Selanjutnya, dapat dilihat juga pada gambar di samping. Gambar grafik ini menunjukkan perubahan dalam kelimpahan relatif berbagai spesies ikan di Georges Bank, Amerika Serikat antara tahun 1963 sampai 1992 akibat penangkapan ikan yang berlebihan pada stok ikan cod, haddock, dan hake pada sumbu Y menunjukkan persentase total stok ikan lebih dari total stok ikan, sedangkan sumbu X menunjukkan jenis ikan mulai dari cod, haddock, hake, flounder, skate, dan dogfish. Dari gambar ini dapat disimpulkan bahwa penangkapan ikan yang berlebihan pada ikan komersial utama seperti cod, haddock, dan hake dapat menyebabkan penurunan drastis pada stok ikan ini karena predator berkurang seperti cod. Populasi ikan lain seperti skate dan dogfish sebenarnya menunjukkan peningkatan yang lebih cepat dalam perubahan struktur komunitas ikan. Ini menunjukkan dampak jangka panjang dari penangkapan ikan yang berlebihan tidak hanya mengurangi jumlah ikan tertentu, tetapi juga mengubah keseimbangan ekosistem laut. Selanjutnya, pencemaran laut. Pencemaran laut berasal dari berbagai sumber, termasuk tumpahan minyak, limbah plastik, logam berat, pestisida, limbah rumah tangga, dan industri. Tumpahan minyak seperti Exxon Valdez dan Amoco Cadiz menyebabkan kematian massal burung laut dan invertebrata. Plastik yang tidak terurai secara biologis sering tertelan oleh kura-kura atau burung laut yang menyebabkan kematian karena sesak napas atau kelaparan. Bahan kimia seperti DDT dan PCB terakumulasi dalam lemak hewan laut dan mengganggu reproduksi. TBT yang pernah digunakan dalam cat kapal telah terbukti beracun bagi larva hewan dasar laut. Limbah rumah tangga dan pupuk mendorong eutrofikasi yang menyebabkan mekarnya alga dan zona mati yang kekurangan oksigen. Selanjutnya, muara. Muara sungai merupakan daerah pertemuan antara air sungai dengan air laut, seperti muara sungai. Muara sungai merupakan tempat yang subur dan kaya bagi ikan dan kerang untuk bertelur dan tumbuh. Sayangnya, muara sungai juga sangat
mudah rusak akibat aktivitas manusia. Beberapa masalah utama yang terjadi di muara sungai yaitu yang pertama, reklamasi lahan dan pembangunan pelabuhan, mengubah bentuk alami daerah tersebut dan merusak habitat penting seperti padang lamun dan dataran lumpur, tempat banyak ikan kecil dan hewan laut hidup. Yang kedua, limbah rumah tangga dan industri yang termasuk ke muara sungai membawa sampah bahan kimia dan bakteri berbahaya yang mencemari air. Yang ketiga, eutrofikasi terjadi ketika terlalu banyak nutrisi seperti pupuk atau limbah masuk ke dalam air yang menyebabkan ledakan alga. Ketika alga mati dan membusuk, oksigen di dalam air berkurang dan hewan laut dapat mati lemas. Dan yang terakhir, banyak peternakan karang atau perikanan lokal harus tutup karena karang dapat menyaring racun dan bakteri dari air sehingga tidak aman untuk dimakan. Selanjutnya, rawa mangrove. Hutan mangrove merupakan ekosistem hutan yang tumbuh di daerah pesisir berlumpur, terutama di muara sungai dan daerah pasang surut. Hutan ini didominasi oleh pohon mangrove yang merupakan tumbuhan khas yang dapat hidup di air asin dan kondisi tanah yang tergenang. Hutan mangrove yang berperan penting sebagai pelindung pantai dan tempat berkembang biaknya berbagai biota laut kini terancam oleh reklamasi lahan, budidaya udang, dan polusi. Pestisida dan herbisida dari kegiatan pertanian masuk ke dalam jaring makanan mangrove. Tumpahan minyak menutupi akar dan membunuh organisme dasar. Contohnya dari Pakistan, di mana air tawar dialihkan untuk irigasi, menyebabkan mangrove mati karena kadar garam yang berlebihan. Selanjutnya, terumbu karang. Terumbu karang adalah koloni hewan laut kecil yang disebut kerang atau polip karang yang hidup bersama dan membentuk struktur keras dari kalsium karbonat seperti batu kapur. Terumbu karang ini biasanya tumbuh di perairan dangkal yang hangat, jernih, dan berpasir, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Terumbu karang adalah ekosistem laut yang paling beragam, tetapi juga paling sensitif. Peristiwa pembangunan pesisir dan praktik penangkapan ikan yang merusak seperti pengeboman dan penangkapan ikan dengan sianida menyebabkan kerusakan yang sangat signifikan. Eutrofikasi dari air limbah mendorong pertumbuhan alga yang mencetik karang. Penambangan karang untuk bahan bangunan menghancurkan struktur alami. Perubahan iklim mendorong pemutihan karang dan ledakan populasi bintang laut. Acanthaster juga mempercepat kerusakan tersebut. Selanjutnya, kesimpulannya, aktivitas manusia seperti penangkapan ikan berlebihan, pencemaran laut, penyebaran ekosistem asing, dan kerusakan habitat penting seperti muara, sungai, hutan bakau, dan terumbu karang telah memberikan tekanan besar pada ekosistem laut. Dampak-dampak ini saling terkait dan saling memperkuat, yang mengakibatkan penurunan keanekaragaman hayati, terganggunya rantai makanan, dan hilangnya perlindungan alami bagi pantai dan kehidupan pesisir.
Oleh karena itu, diperlukan kesadaran, pengelolaan berkelanjutan, dan langkah-langkah konservasi terpadu untuk menjaga keberlangsungan laut sebagai sumber kehidupan dan penopang kelangsungan hidup manusia di masa depan. Saya ucapkan terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.